Om Swastiastu. Izin dokter, perkenalkan kami dari SGDA 9. Izin untuk mempresentasikan terkait student project yang telah kami susun sebelumnya yang berjudul Multiple Myeloma. Perkenalkan, saya Kiesha Abigail Thelma Siregar dengan 3 digit NIM terakhir 177. Bersama rekan-rekan saya, izin untuk memulai presentasi. Kenalkan, nama saya Putri Angelika dengan NIM akhir 248. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari multiple myeloma. Multiple myeloma atau juga disebut MM merupakan neoplasma sel plasma klonal yang ditandai dengan proliferasi sel plasma bermutasi yang tidak terkendali di dalam sumsum tulang dan menyebabkan kerusakan pada organ akhir tertentu. Pada tahun 2020, multiple myeloma adalah penyakit dengan tingkat keganasan hematologi ketiga yang paling umum setelah limfoma non-Hodgkin dan leukemia, yang menyumbang 176.000 atau sekitar 14% dari 1.200.000 kasus kejadian leukemia, limfoma, dan MM di seluruh dunia. Walaupun sebagian besar penyebab MM masih belum diketahui, faktor risikonya meliputi jenis kelamin, usia, geografi, ras, paparan radiasi, obesitas, dan riwayat keluarga. MM ditemukan dalam spektrum diskrasia sel plasma yang dimulai dari gamopati monoklonal dengan signifikansi yang tidak diketahui hingga leukemia sel plasma terbuka dan mieloma ekstramedular. Kemajuan signifikan telah dicapai dalam memahami MM dan penyakit prekursornya. Kemajuan ini diantaranya adalah peningkatan pengetahuan dalam patofisiologi yang mendasarinya, persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk terapi baru dengan kemajuan yang bermakna, tempo pengembangan obat, dan ilmu pengetahuan tentang perbedaan mendasar pada pasien dengan MM. Perkenalkan, saya Komang Yadurani dengan 3 desain Malhir 069. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait latar belakang, khususnya di bagian epidemiologi. Jadi di Indonesia sendiri, epidemiologi multiple myeloma itu menunjukkan karakteristik yang unik, di mana terdapat sebuah studi di RSUP Sanglah yang menunjukkan bahwa dari 517 kasus malignasi yang terdata antara 2013 hingga 2017, itu terdapat prevalensi MM yang mencapai 4,64%. Penelitian ini mencatat bahwa mayoritas pasien itu berusia antara 51 hingga 60 tahun dan memiliki gejala yang muncul pada stadium lanjut. Sebuah laporan penelitian di Indonesia itu juga mencatat bahwa kelangsungan hidup 5 tahun untuk pasien MM aktif bervariasi tergantung pada kriteria diagnostik yang digunakan. Nah, kriteria Dury Salmon dan International Myeloma Working Group atau IMWG itu juga digunakan untuk menilai prognosis dan kelangsungan hidup pasien. Lalu untuk rumusan masalah, apa definisi dari multiple myeloma? Bagaimana patofisiologi dari multiple myeloma? Bagaimana penegakan diagnosis pada multiple myeloma? Apa saja diagnosis banding untuk multiple myeloma? Bagaimana penata laksanaan untuk kasus multiple myeloma? Dan bagaimana upaya pencegahan multiple myeloma? Lalu untuk tujuannya, yang pertama untuk mengetahui definisi dari multiple myeloma. Lalu untuk mengetahui patofisiologi dari multiple myeloma. Untuk mengetahui penegakan diagnosis pada multiple myeloma, untuk mengetahui diagnosis banding untuk multiple myeloma, untuk mengetahui penata laksanaan untuk kasus multiple myeloma, untuk mengetahui upaya pencegahan multiple myeloma. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lohmade Viviana Tresna Putri dengan 3 digit NIM terakhir 222. Jadi di sini saya izin untuk melanjutkan ke bagian definisi dan juga etiologi. Definisi dari multiple myeloma itu sendiri adalah keganasan hematologis yang ditandai dengan proliferasi klonal sel plasma dalam sumsum tulang. Untuk multiple myeloma ini lebih sering terjadi pada pria dibandingkan dengan wanita, dan usia median pasien saat terdiagnosis adalah sekitar 65 tahun. Penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi yang melumpuhkan, termasuk kondisi yang berhubungan dengan tulang, seperti adanya lesi litik yang rusak, hiperkalsemia, dan juga osteoporosis. Adanya juga gangguan ginjal, infeksi, komplikasi neurologis, dan juga anemia. Untuk etiologi pasti dari multiple myeloma ini sendiri masih belum diketahui, namun perubahan dan translokasi yang sering terjadi pada gen promotor, terutama kromosom 14, umumnya ditemukan pada multiple myeloma dan kemungkinan besar berperan dalam perkembangan penyakit.
Kemudian juga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti obesitas, konsumsi alkohol, penyebab lingkungan seperti insektisida, pelarut organik, dan juga paparan radiasi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Niketuti Minamia Stuti dengan 3 digit IMA akhir 043. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan patofisiologi multiple myeloma. Patofisiologi multiple myeloma dimulai dari perubahan genetik pada sel plasma yang membentuk klon abnormal atau prakanker, yang dikenal sebagai MGUS. Yang dimana kondisi ini berkembang secara bertahap dengan aktivasi onkogen, inaktivasi gen penekan tumor, dan gangguan regulasi sitokin yang memicu pertumbuhan sel plasma maligna dan perubahan lingkungan mikro di sumsum tulang. Kemudian, sel-sel ini menghasilkan paraprotein dan faktor osteoklastik yang menyebabkan komplikasi seperti hiperviskositas darah, gagal ginjal, anemia, dan juga infeksi. Faktor osteoklastik seperti interleukin 1 beta dan TNF menyebabkan osteolisis dan osteoporosis yang memicu fraktur tulang, nyeri, serta hiperglasemia yang menjadi ciri khas dari multiple myeloma. Baik, saya akan membahas mengenai penegakan diagnosis dari multiple myeloma. Jadi, pertama-tama, multiple myeloma memiliki gambaran klinis yang khas, sering disebut sebagai tetrad of multiple myeloma, yaitu CREB. Pertama, ada calcium elevation atau hiperkalsemia yang diakibatkan reabsorpsi tulang oleh osteoklas yang membuat peningkatan kalsium. Kemudian ada renal dysfunction yang diakibatkan eksesif hiperkalsemia tadi dan juga penumpukan atau ekskresi dari light chain yang kebanyakan. Kemudian ada anemia yang diakibatkan oleh peningkatan sel plasma di seluruh sumsum tulang yang menurunkan produksi darah. Lalu ada bone lesion atau bone lytic yang diakibatkan oleh osteoklas yang mereabsorpsi tulang dan menimbulkan lesi pada tulang serta kelemahan pada tulang. Lalu, dalam mendiagnosis multiple myeloma, pertama kita bisa melakukan anamnesis lengkap dengan Secret Seven dan Fundamental Four. Hal yang utama kita harus tanyakan itu riwayat keluarga. Misalnya apabila keluarganya itu pernah ada kena kanker. Selain itu kita bisa menanyakan riwayat sosial seperti dia pasien sehari-hari ataupun pemaparan zat pada saat bekerja, mau itu zat kimia seperti benzena ataupun juga radiasi. Kemudian, pada pemeriksaan fisik, kita bisa melakukan pemeriksaan yang menyeluruh dari kepala sampai kaki dan mencari beberapa tanda berikut, seperti misalnya tanda anemia melalui kepucatan pada kulit pasien, tanda trombositopenia melalui apabila ada pendarahan atau memar pada kulit pasien, kemudian tanda osteolitik melalui deformitas di tulang, ataupun tanda infiltrasi apabila ada pembesaran organ pada pasien. Misalnya kalau perutnya itu membengkak, itu bisa jadi tanda splenomegali. Kemudian, berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang telah kita laksanakan, apabila kita mencurigai multiple myeloma, kita dapat melanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Di mana pemeriksaan penunjang ini nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nyoman Ngurah Bagus Kuryatatmaja dengan 3 digit NIM terakhir 095. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai pemeriksaan penunjang dari diagnosis multiple myeloma ini atau myeloma multiple. Pertama-tama dapat dilakukan complete blood count atau pemeriksaan darah lengkap. Kemudian dapat dilakukan panel kimia serum dan juga dapat dilakukan tes spesifik untuk protein monoklonal. Untuk tes spesifiknya ini dapat dilakukan dengan menggunakan elektroforesis protein serum atau SPEP, di mana hal ini sangat penting untuk mengidentifikasi protein M, dan apabila jika SPEP ini tidak meyakinkan, dapat dilakukan juga elektroforesis imunofiksasi serum yang dapat mengkarakterisasi lebih lanjut protein M ini. Kemudian untuk pengumpulan urinnya sendiri dapat dilakukan selama 24 jam untuk elektroforesis protein, di mana hal ini dapat membantu mengukur protein M urin yang dikenal sebagai protein Benson-Jones ketika ada rantai ringan. Kemudian dapat juga dilakukan dengan pemeriksaan MRI atau magnetic resonance imaging, di mana hal ini dapat mengungkapkan perubahan patologis sebelum kerusakan tulang yang signifikan terjadi, sehingga hal ini dapat berharga untuk menentukan risiko dan perencanaan pengobatan. Selain itu,
Dapat juga dengan menggunakan FDG-PET atau CT atau fluorodeoxyglucose positron emission tomography atau computed tomography. Di mana hal ini direkomendasikan untuk menilai respons pengobatan karena kemampuannya untuk mendeteksi aktivitas metabolik yang terkait dengan sel mieloma. Mungkin sekian dari saya, untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman-teman lainnya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Almar Sebastian terus dengan 3 digit NIM terakhir 200. Sebelumnya saya izin untuk meneruskan penjelasan tentang diagnosis multiple myeloma dan saya akan menjelaskan kriterianya. Jadi berdasarkan International Myeloma Working Group yang tertera pada tabel di samping, memerlukan 2 kriteria utama, yaitu plasmacytosis yang di atas 10% pada biopsi dan adanya myeloma defining events seperti gejala Krebs atau biomarker biologis. 3 penanda biologis yang penting meliputi sel plasma klonal di atas 60% di sumsum tulang, rasio rantai bebas light chain serum di atas 100 mg per liter, dan lesi vokal tulang di atas 5 mm. Penentuan tahap multiple myeloma umumnya menggunakan Revised International Staging System atau RISS yang lebih sederhana daripada Jerusalem Staging System. Pada RISS, tahap 1 ditandai oleh kadar B2M di bawah 3,5 mg per liter, albumin di atas 3,5 gram per desiliter, dan LDH normal, dan juga sitogenetika risiko standar. Tahap 2 meliputi pasien yang tidak termasuk kriteria tahap 1 dan 3, sedangkan tahap 3 memiliki B2M di atas 5,5 mg per liter dan sitogenetika berisiko tinggi. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan saya Nika Devitria Parahita dengan 3 digit terakhir 019 yang saat ini akan menjelaskan mengenai diferensial diagnosis. Yang pertama ada Waldenström macroglobulinemia, suatu penyakit limfoproliferatif yang ditandai oleh produksi imunoglobulin M atau IgM monoklonal oleh limfoplasmasit. Peningkatan kadar IgM ini dapat menyebabkan sindrom hiperviskositas, splenomegaly anemia, dan neuropati perifer. Manifestasi yang dapat menyerupai multiple myeloma. Lalu yang kedua, ada namanya amyloidosis AL atau light chain amyloidosis, merupakan diagnosis banding krusial mengingat kondisi ini juga berhubungan dengan deposisi rantai ringan imunoglobulin yang serupa dengan patofisiologi pada multiple myeloma. Lalu yang ketiga ada metastasis kanker pada tulang yang sering menghilangkan lesi osteoblastik atau campuran. Sedangkan pada multiple myeloma umumnya menyebabkan lesi osteolitik yang jelas akibat aktivitas osteoklas yang dirangsang oleh sitokin dari sel myeloma. Sekian diagnosis dilanjutkan oleh rekan kerja saya. Baik, perkenalkan saya Laura Anissa Bilkis dengan 3 digit NIM terakhir 196, izin untuk melanjutkan presentasi dari teman saya. Terapi farmakologis multiple myeloma. Ketika multiple myeloma aktif didiagnosis, pengobatan sistemik hampir selalu direkomendasikan. Standar perawatan untuk multiple myeloma yang baru didiagnosis disebut dengan terapi induksi, diikuti oleh transplantasi sel punca autologus jika memenuhi syarat, dan terapi refraktor. Terapi induksi sebagai terapi lini depan bertujuan untuk mengurangi beban penyakit secara signifikan sebelum terapi lanjutan. Regimen obat terdiri dari kombinasi 3 atau 4 obat yang diberikan dalam beberapa siklus. Regimen 3 obat atau triplet terdiri dari kombinasi obat imunomodulator seperti lenalidomide atau pomalidomide, lalu proteasome inhibitor seperti bortezomib ataupun Nenlaro, dan steroid seperti dexamethasone ataupun prednisone. Regimen 4 obat atau quadruplet serupa dengan terapi triplet namun dengan tambahan antibodi monoklonal anti-CD38 seperti Darzalex ataupun Sarclisa untuk memperkuat efek imunologis terapi. Terapi refraktor bertujuan mengendalikan atau memperlambat pertumbuhan sel kanker yang tetap aktif meski telah menerima terapi sebelumnya. Pengobatan multiple myeloma yang kambuh atau refraktor bersifat kompleks dan bergantung pada berbagai elemen seperti karakteristik penyakit, faktor pasien seperti usia, keparahan, kemampuan untuk hadir dalam pengobatan setiap minggunya,
riwayat pengobatan, dan status refraktor golongan obat. Pengobatan regimen triplet lebih sering digunakan dibandingkan doublet karena efektivitasnya yang lebih tinggi. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, pasien dapat melakukan transplantasi sel punca autologus jika memenuhi syarat seperti usia di bawah 65 tahun, sehat dan sedikit atau tanpa komorbiditas. Pasien ini akan menjalani kemoterapi induksi menggunakan regimen triplet, kemudian aparesi sel punca, dan kemoterapi pengkondisian melphalan dosis tinggi sebelum melakukan ASCT. Setelah pulih, pasien menjalani konsolidasi dengan RVD dan pemeliharaan dengan lenalidomide atau bortezomib. Bagi pasien yang tidak memenuhi syarat melakukan ASCT, terapi awal menggunakan regimen triplet daratumumab dengan kombinasi lenalidomide dan dexamethasone atau dapat menggunakan regimen doublet dosis rendah. Terapi dilanjutkan sampai ada intoleransi atau perkembangan penyakit dengan beberapa komponen dihentikan setelah 6-12 bulan. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan pertama, multiple myeloma adalah keganasan hematologi yang ditandai dengan proliferasi sel plasma abnormal di sumsum tulang. Yang kedua, perkembangan multiple myeloma dimulai dari keberadaan pramalignal seperti MQS dengan akumulasi sel plasma klonal akibat perubahan genetik dan faktor mikros lingkungan di sumsum tulang. Ketiga, diagnosis multiple myeloma menggunakan kriteria KRAB, yaitu hiperkalemia, disfungsi ginjal, anemia, dan lesi tulang, dan dibantu oleh pemeriksaan lab lainnya. Kemudian yang keempat, yaitu diagnosis banding, penting untuk membedakan multiple myeloma dengan kondisi lain seperti metastasis tulang dengan keadaan analisis pencitraan dan histopatologi sebagai pendukung. Yang kelima, penata laksanaan multiple myeloma meliputi terapi induksi dengan kombinasi obat, kemudian transplantasi sel punca, dan terapi obat sesuai dengan pasien. Saran, pertama, meningkatkan deteksi dini multiple myeloma melalui pemeriksaan rutin bagi individu berisiko tinggi. Kedua, mengedukasi tenaga kesehatan tentang diagnosis dan tata laksana multiple myeloma sesuai pedoman terbaru. Ketiga, memberikan dukungan psikososial bagi pasien dan keluarga, serta edukasi. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi riset di bidang hematologi dan onkologi untuk meningkatkan terapi yang efektif dan spesifik bagi multiple myeloma. Baik, sekian dari presentasi terkait student project yang telah kami susun sebelumnya. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.